Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa lagi bersama saya Alpan Ansori, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Irmayanti dari SMP Negeri 5 Sungai Bermas. Beliau adalah guru IPA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Ya. Nanti sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bu, tentu ada pun tujuan yang ingin saya sampaikan di dalam praobservasi ini Bu ya. Yaitu Bu, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu nanti di kelas, dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini Bu, sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid Bu. Oke. Baik Bu, ini ada pertanyaan yang mau saya tujukan kepada Ibu. Yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, baik Pak. Rencananya saya akan saya akan memberikan pembelajaran pada bab kedua di kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3 Pak ya. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan fungsi-fungsi dari organ pencernaan pada manusia dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengorganisasikan urutan proses pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Oke. Kita pembelajaran Ada 3 Bu ya, yang mana tadi tujuan pembelajarannya Bu ya. Ya. Oke Bu, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan lakukan nanti di dalam observasi? Pengembangan ya Pak ya. Iya Bu. Rencananya saya ingin di aspek pengetahuan dan keterampilan Pak. Di aspek pengetahuan saya berdasarkan nanti tentang saya ingin siswa mengetahui tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Kemudian dari segi keterampilan, nanti saya akan mengajak siswa atau untuk mengurutkan proses pencernaan pada manusia itu, mulai dari mulut nanti sampai kepada halus. Oke, berarti tadi akan mengurutkan Ya, prosesnya ya dari mulut sampai ke halus nanti Pak. Oke, Bu. Baik Bu, lanjut Bu yang ketiga. Ya. Lalu nanti Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas pada saat nanti observasi? Mungkin strategi pembelajarannya, modelnya dan metode pembelajarannya Bu. Kalau dari strategi Pak, rencananya saya ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, ya, Iya. ya, kompetensi sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional, Pak ya. Kemudian kalau modelnya discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab dan bebas. Baik. Rencananya seperti itu. Berarti strategi pembelajarannya berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan PSA, pembelajaran sosial emosional, lalu Modelnya discovery learning dan metodenya diskusi, tanya jawab dan penjelasan. Oke Bu. Lanjut Bu, yang keempat, lalu bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di kelas Bu? Karena saya memakai strategi berdiferensiasi Pak, otomatis agak banyak medianya Pak ya. Rencananya saya memakai ada nanti presentasi, berarti saya menggunakan laptop, ada infokus juga nanti, anak-anak ada yang bawa HP, ada torso juga, ada buku paket, nanti itulah sih. Jadi agak banyak medianya nanti. Karena Diferensiasi Pak. diferensiasi yang cukup banyak. Ada yang KPD juga nanti Pak. Oh ya, LKPD. Untuk diskusi anak-anak. Baik, berarti tadi ada torsonya Bu, Ya, ada ya. slide PowerPoint. Ya, jadi nanti untuk anak-anak yang lebih ke kinestetik gitu Pak ya. Jadi mungkin dia lebih suka nanti pelajarannya kalau dengan torso kan bisa dipegang, bisa dilihat, nampak dia bagaimana bentukan organ pencernaan itu gitu Pak. Oke, baik Bu. Terus sekali jawabannya, mantap Bu. Kita lanjut yang kelima Bu ya. Kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan
kegiatan observasi di kelas nanti. Oke, observasinya pembelajarannya apa ya? Pembelajarannya saya rencananya akan mengadakannya tanggal 5 minggu depan, Pak. Tanggal 5 hari Selasa ya, Pak ya. Sesuai dengan jam saya di kelas 8 itu jam 3.4. Berarti minggu depan Ya, ya, di hari tanggal Selasa 5 tanggal 5 November 2024. Di kelas 8, Di kelas berapa, Bu? jam kelas 8. Di kelas Kan sesuai 8. perencanaan di kelas 8. Di jam keberapa, Bu? Jam ke-3.4 saya di situ, Pak. Ya, iya. Baik, Bu, berarti minggu depan saya akan datang nanti ke kelas Ibu ya, Bu, untuk supervisi, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas. Oke. Nanti setelah itu melakukan kegiatan observasi, Bu, kita nanti akan jumpa lagi di pasca observasi bersama dengan pengajar praktik ya, Bu Baik, ya. Pak, baik. Nah, baik, Bu, ini terakhir, Bu. Terakhir pertanyaan saya, Bu, kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini apa, Bu? Oke, kalau dari percakapan ini saya dapat mendapatkan gambaran gitu ya, Pak ya. Gambaran bagaimana nanti persiapan pembelajaran saya di kelas, kemudian seperti yang Bapak bilang tadi akan ada nanti Bapak masuk di kelas saya ketika saya mengajar, kemudian nanti bakalan ada kegiatan pasca observasi. Kayak gitu, ini yang saya dapatkan. Oke, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Iya, Bu. Pak, sama-sama. Udah berbincang-bincang di pra-observasi kita ini, Bu, dengan saya di percakapan pra-observasi ini, Bu. Sampai ketemu ya, Bu, ya, minggu Iya, Pak, depan ya. di kegiatan observasi kita, lalu nanti pasca observasi bersama praktik pengajar kita ya, minggu depan. Demikian, Bu, percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan di kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.